Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di video yang ke-13 ini. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 4524091077. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Nah, di video yang ke-13 ini saya akan membahas materi tentang tantangan dan masa depan ilmu. Mari kita simak penjelasannya. Kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ternyata teknologi layar mampu membisu manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain. Saking asiknya, dia tidak sadar bahwa teknologi layar membuat dia terpinggirkan dari sebuah kebutuhan mendasar. Apalagi yang menonton itu adalah anak-anak yang belum mampu membedakan antara yang nyata dan visual. Tuntutan melarang penayangan acara Smackdown di salah satu stasiun televisi adalah suatu contoh betapa besarnya akibat acara tersebut bagi kepribadian anak sekolah dasar dan menengah yang meniru apa yang mereka tonton dan tidak segan-segan berbuat sadis sehingga berakibat fatal bagi fisik dan bahkan ada yang meninggal. Pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju, seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning menandakan kemajuan yang begitu dahsyat sehingga mengkhawatirkan semua kalangan. Contohnya, rekayasa genetika yang dulunya diharapkan untuk mengobati penyakit keturunan seperti diabetes, sekarang rekayasa tidak hanya untuk tujuan pengobatan, tetapi untuk menciptakan manusia-manusia baru yang sama sekali berbeda, baik dari segi postur fisik maupun sifat-sifatnya. Perkembangan rekayasa genetika ternyata membuat risau para pemerhati hak-hak asasi manusia karena dengan rekayasa tersebut manusia tidak memiliki hak yang bebas lagi. Krisis kemanusiaan tidak saja terjadi akibat teknologi maju, tetapi juga akibat kecenderungan ideologi dan gagasan yang tidak utuh. Contohnya, ide dan gerakan emansipasi yang dikumandangkan oleh para penggerak feminisme yang mendorong agar wanita diberi kesempatan yang sama di area publik dengan laki-laki. Kesempatan ini kemudian ternyata dimanfaatkan oleh perusahaan padat karya dengan merekrut pekerja perempuan lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki. Perusahaan lebih banyak merekrut pekerja perempuan dengan pertimbangan lebih rapi, lebih rendah gaji, dan lebih mudah diatur atau tidak merepotkan perusahaan. Akibatnya kaum laki-laki susah mendapatkan pekerjaan dan implikasi lebih lanjut rumah tangga menjadi berantakan karena perempuan merasa lebih hebat daripada laki-laki. Umat manusia sekarang amat tergantung dan dimanjakan oleh teknologi. Ketergantungan yang terus-menerus menjadikan dia terlena dari eksistensi dirinya yang bebas dan kreatif. Dia kemudian tidak sadar dipenjara oleh teknologi itu sendiri, sehingga tidak kreatif dan reflektif lagi. Jika kita tidak mau kehilangan eksistensi kemanusiaan dan terhindar dari krisis kemanusiaan, maka kita harus berjuang untuk membebaskan diri dari kungkungan teknologi kembali pada eksistensi awal, yakni manusia yang kreatif dan dinamis. Penyadaran terhadap bahaya yang begitu besar bagi kemanusiaan perlu terus dikumandangkan, terutama kepada penguasa yang memiliki otoritas dalam mengambil kebijakan. Etika global perlu dirumuskan bersama karena krisis akibat teknologi tidak hanya berdampak untuk negara tertentu, tetapi mencangkup semua negara. Poin yang bagian B yaitu agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang
sudah mapan atau ritual, cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif dan objektif. Kendati agama dan ilmu berbeda, keduanya memiliki persamaannya, yakni bertujuan untuk ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Nah, agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hampir semua kitab suci menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Agama dan ilmu sama-sama memberikan penjelasan ketika terjadi bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Gempa bumi dalam konteks agama adalah cobaan Tuhan dan sekaligus rancangannya tentang alam secara keseluruhan. Adapun menurut ilmu, gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempengan bumi atau tersumbatnya lava gunung berapi. Karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihat dalam konteks yang berseberangan, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih banyak lagi. Tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih layak lagi. Namun di sisi lain manusia semakin tergantung pada teknologi seperti teknologi informasi sehingga ia tidak mampu lagi membedakan antara yang benar-benar nyata dan hasil rekayasa, termasuk rekayasa informasi. Katakanlah informasi yang cepat tentang tsunami di Aceh begitu cepat menyebar ke seluruh dunia sehingga dengan spontan terjadi solidaritas global. Padahal wilayah Aceh yang tidak kena musibah ada yang jauh lebih menderita daripada yang berada di wilayah tsunami. Personalnya, mereka tidak diliput oleh media informasi sehingga tidak ada solidaritas untuk membantu penderitaan mereka. Inilah contoh betapa dahsyatnya kekuatan sebuah rekayasa informasi. Nah, agama sendiri itu merupakan faktor utama dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia. Persepsi-persepsi itu menentukan pula cara manusia mendudukan dirinya di dunia ini. Sebaliknya, sejarah juga memaksakan perubahan dan penyesuaian terus-menerus pola-pola persepsi itu tadi, terutama pada masyarakat yang sedang berubah dengan pesat. Nah, manusia merupakan makhluk yang berorientasi masa depan. Tindakan dan pertimbangan pada saat ini penting untuk memprediksi persoalan-persoalan masa depan. Bahkan sejarah penuh dengan contoh-contoh baik tentang kekejaman manusia maupun tentang pengorbanannya yang telah dilakukannya dengan maksud untuk menjamin terjadinya suatu hari depan yang lebih baik. Mati syahid dalam Islam adalah bentuk dari suatu kematian yang diharapkan karena seseorang yang mati syahid akan langsung masuk surga tanpa melalui hisab. Dalam kerangka itu, agama dan ilmu memiliki kesamaan, yakni sama-sama mendesain masa depan manusia. Desain agama lebih jauh dan abstrak, sedangkan ilmu dan teknologi lebih pendek dan konkret. Desain agama untuk memberikan ketenangan hidup setelah hidup, sedangkan desain ilmu dan teknologi untuk masa depan di dunia ini. Kemajuan ilmu pengetahuan secara global ini, umat manusia senantiasa dihadapkan pada peperangan. Namun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, sifat peperangan telah berubah sedemikian drastisnya, sehingga masa depan umat manusia dan masa depan generasi-generasi yang belum dilahirkan menghadapi bahaya yang amat gawat. Potensi berbagai senjata nuklir, kimiawi, biologis, dan bahkan senjata konvensional yang berbagai alasan politis, dan komersional semakin meningkatkan ancaman baru bagi kehancuran global. Ilmu dapat dilumpuhkan oleh biasnya sendiri, sebagaimana juga agama. Di dunia barat dewasa ini, tujuan ilmu adalah menjelaskan alam fisik, sementara tujuan agama adalah menjelaskan alam spiritual. Ilmu mengira bahwa ilmu tidak memiliki filsafat dan sekadar
mengkaji dan mengukur benda secara empiris. Padahal sesungguhnya ilmu juga memiliki filsafat. Ilmu hanya menganggap penting benda yang empiris, dan ilmu tidak akan melatih penganutnya untuk berpikir secara filosofis. Mereka hanya akan mempelajari berbagai jenis rumus dan teknologi, dan ini adalah salah didik yang buruk yang menimpa para penganut ilmu, dan hal itu harus diubah. Sedangkan penganut agama harus dilatih berpikir dengan cara yang berbeda. Kalau tidak, mereka akan tetap bertuhan secara dogmatis. Sinergi agama dan ilmu dalam konteks ini dapat dilakukan demi terwujudnya keseimbangan peradaban manusia. Sebab kalau masing-masing pihak masih tetap mempertahankan ego, maka masa depan umat manusia tidak dapat diramalkan. Bahkan akibatnya jauh lebih dahsyat daripada kehancuran Perang Dunia Kedua. Disinilah ilmu dan teknologi tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Kalau visi yang diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan ke depan akan lebih cerah dan sentosa. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye-bye, terima kasih.